Teman-teman mahasiswa, pada sesi kedua kali ini kita akan membahas pajak daerah provinsi. Jadi jika kita berbicara pajak daerah, maka mengacu pada dua pemerintah ya. Jadi yang pertama adalah pemerintah daerah provinsi, yang kedua adalah pemerintah daerah kabupaten. Kita bahas dulu yang pajak daerah provinsi. Jadi tujuan dari sesi ini adalah pada akhir periode mahasiswa mampu memberikan contoh penerapan pajak daerah provinsi. Apa saja pajak daerah provinsinya? Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Nah, di sini teman-teman bisa pelajari satu persatu ya di slide selanjutnya. Tapi yang akan saya jelaskan di sini garis secara umum saja ya, garis besarnya bahwa pajak-pajak ini lah yang akan kita pelajari di pajak daerah provinsi. Oke, kita lanjut dulu ya. Tapi sebelum masuk ke rincian satu persatu, jadi saya jelaskan pajak daerah itu apa. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah pusat memungut pajak untuk sebagai sumber APBN ya, tapi tidak semuanya dipungut oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah diberikan otonomi oleh pemerintah pusat untuk memungut pajak daerahnya masing-masing. Supaya apa? Supaya mereka memiliki pendapatan asli daerah atau memiliki sumber pendapatan lain selain penerimaan dari APBN gitu. Jadi dengan pajaknya yang berbeda-beda, dengan sumber kekayaan yang berbeda-beda, maka si pemerintah daerah ini otomatis akan memiliki pendapatan dari pajak daerah yang berbeda. Itulah yang harus dioptimalkan oleh pemerintah daerah supaya dapat anggaran atau dapat pendapatan yang banyak juga gitu. Nah, kalau berbicara tentang pajak daerah yang baik itu seperti apa sih? Pajak daerah yang baik itu yang hasilnya cukup banyak. Artinya apa? Ketika memungut pajak itu kan ada biaya administrasi ya, pemungutan pajaknya. Jadi biaya administrasi pemungutan pajaknya sebaiknya tidak lebih banyak daripada pajak yang dapat dipungut gitu. Artinya tidak terlalu banyak biayanya dan hasilnya cukup besar. Itu yang kemudian yang kedua berkeadilan. Berkeadilan artinya apa? Setiap daerah itu sebaiknya tidak memiliki pajak yang berbeda-beda sehingga memungkinkan untuk subjek pajak atau masyarakat untuk menghindari pajak di suatu daerah ke daerah lain itu. Kemudian mempunyai daya guna ekonomi, artinya dengan adanya pajak bisa mendorong adanya aktivitas ekonomi masyarakat. Sebaliknya, untuk hal-hal atau barang-barang yang bersifat negatif seperti rokok gitu ya, itu dikenakan pajak lebih besar supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak dikonsumsi oleh masyarakat, dibatasi konsumsinya dan sehingga dampak negatifnya tidak terlalu banyak dirasakan oleh masyarakat gitu. Itu maksudnya daya guna ekonomi. Kemudian pajak itu mampu untuk dilaksanakan dan jelas Pemda yang menerimanya. Pemda yang mana sih yang menerima atas pajak suatu daerah gitu misalnya. Oke. Sebenarnya pajak daerah itu tidak terlalu tinggi. Jadi ketika kita berbicara yang tadi ya, pajak daerah yang baik itu apa? Yang hasilnya banyak gitu. Tapi sebenarnya memang pajak daerah itu tidak sebesar tidak sebesar pemungutannya atau tidak besar hasilnya dibandingkan dengan pajak pemerintah pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat ya. Kenapa ya? Karena kan dari pemerintah pusat sendiri dia sudah menghitung nih mana-mana yang signifikan yang untuk menjadi pendapatan mereka supaya mereka bisa mengelola itu untuk APBN untuk dikembalikan ke masyarakat di negara Republik Indonesia ini gitu. Sementara untuk daerah ya silahkan kalian pemerintah pusat juga memberikan otonomi untuk daerah ya. Silahkan kalian kelola sendiri supaya kalian punya pendapatan yang lebih, supaya kalian bisa berkembang sendiri gitu. Artinya yang pajak-pajak daerah ini ya boleh untuk mengembangkan daerahnya masing-masing gitu. Tapi kemudian
ada pajak yang dipungut oleh pusat dan ada pajak yang dipungut oleh daerah gitu. Yang daerah itu sifatnya menambah pendapatan asli daerah, menambah sumber pendapatan selain dari APBN. Itu. Sekarang kita coba untuk yang pajak kendaraan bermotor. Jadi ketika memperoleh kepemilikan atas kendaraan bermotor ya, baik itu motor, mobil, kemudian apalagi truk, bis, itu kendaraan bermotor yang sudah didefinisikan dalam undang-undang ya, kecuali kalau nggak salah itu kecuali ada kereta api, kemudian ada tiga kendaraan yang dikecualikan dari kendaraan bermotor yang tidak dimasukkan dalam pajak, dikenai pajak kendaraan bermotor ya. Mas semua di luar dari tiga kendaraan tersebut, kendaraan tersebut, maka akan dikenakan pajak kendaraan bermotor. Objeknya apa? Objeknya ya kendaraan bermotor yang akan dimiliki akan dimiliki oleh si subjek pajak, akan dimiliki oleh kita. Misalnya kita membeli motor, ya motornya yang dikenai dengan pajak dan motor itu merupakan objek pajak gitu. Subjek pajaknya siapa ya? Orang yang memperoleh kepemilikan gitu. Dasar pengenaannya adalah nilai jual. Nilai jual dari suatu kendaraan bermotor, baik itu nilai jual baru ya maupun nilai jual di pasaran harga bekas. Tuh. Tarifnya berapa? Tarif untuk PKB itu mengacu untuk kepemilikan pertama 1-2%. Artinya 1-2% ini adalah berbeda setiap daerah. Pemerintah pusat dalam undang-undangnya telah mengatur bahwa silahkan nih pemerintah daerah memungut pajak terserah mau berapa persen, tapi minimal 1%, maksimal 2% untuk kepemilikan pertama. Untuk kepemilikan selanjutnya ini 2-10%. 2-10% untuk kepemilikan seterusnya. Kenapa lebih tinggi ya? Supaya supaya kita atau masyarakat atau kendaraan bermotor tidak terlalu banyak beredar di masyarakat ya. Karena apa? Karena kita lihat tadi dampaknya adalah apa? Dampaknya ya pencemaran lingkungan dari polusi yang dihasilkan gitu. Makanya nggak usah banyak-banyak lah, sebutuhnya aja gitu sebenarnya. Tapi kan kemudian si subjek pajak atau masyarakat nih punya 1000 akal, punya 1000 ide untuk memiliki kepemilikan, karena ya mereka mungkin punya uang, punya dana lebih, mereka bisa membeli lebih banyak kendaraan ya. Kita ya itu akan jadi masalah yang lain gitu. Kemudian untuk penghitungannya gampang ya. Penghitungan PKB itu nilai jual kali bobot. Bobot ini maksudnya apa? Tergantung dari kendaraannya. Misalnya kendaraan tahun lama itu dia bobotnya akan lebih besar. Kenapa? Karena bobot ini minimal 1 ya. Jadi semakin muda itu akan semakin kecil. Kenapa? Karena emisinya tidak terlalu tinggi. Sementara motor-motor atau kendaraan bermotor yang tua itu bobotnya akan semakin tinggi, atau 1, berapa misalnya 1,5 gitu. Kenapa? Karena emisinya itu lebih besar, lebih tidak ramah lingkungan daripada kendaraan bermotor yang dikeluarkan lebih baru gitu. Selain dari teknologinya yang sudah semakin baik, jadi semakin kesini semakin banyak kendaraan bermotor yang didesain dan diproduksi dengan teknologi ramah lingkungan gitu. Jadi bobotnya itu akan lebih besar yang kendaraan bermotor yang umurnya lebih tua itu, dan dikalikan dengan tarif. Jadi nilai jual dikalikan bobot dikalikan tarif. Itu ada dendanya kalau tidak salah ini 25%. Nanti silahkan dicek kembali di undang-undangnya. Nanti saya share di materi pengayaan. Saya coba cari ya, dan di-share di materi pengayaan. Kemudian yang kedua adalah BBNKB, balik nama kendaraan bermotor. Jadi pada saat kita ingin balik nama gitu kan, kita misalnya membeli motor atas nama kita sendiri, atau kita mau membeli motor bekas dari awalnya adalah atas nama orang lain, maka kita ingin mengganti nama orang lain tersebut menjadi nama kita, maka kita dikenakan biaya balik nama kendaraan bermotor. Objeknya apa? Objeknya ya kendaraan bermotor itu sendiri. Subjeknya siapa? Subjeknya ya kita, orang yang akan memperoleh nama atau memperoleh kepemilikan atas kendaraan bermotor.
Dasar pengenaannya adalah nilai jualnya kurang lebih sama ya seperti pajak kendaraan bermotor. Kemudian tarifnya maksimal 20% untuk penyerahan pertama. Jadi biasanya kalau dilihat, kalau kita perhatikan, misalnya kita membeli motor nih yang lebih gampang. Biasanya di awal saat kita motor keluar dari dealer, kemudian di STNK biasanya pajaknya akan lebih besar. Kalau kita lihat ya, ada 1 juta berapa persen, itu karena kepemilikan pertama atau penyerahan pertama itu maksimal 20%. Sementara kalau kita balik nama, ketika kita membeli kendaraan bekas misalnya, kita akan balik nama, itu akan lebih murah daripada saat kita membeli pertama di dealer, membeli kendaraan bermotor yang pertama di dealer, karena pajaknya memang lebih rendah, maksimal 1% untuk penyerahan kedua gitu. Dan ini sama, bisa beda-beda tiap pemerintah provinsi gitu. Kemudian penghitungannya juga sama, tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu tadi nilai jual kendaraan bermotor atau nilai jual pasarannya. Dendanya ini juga sekitar 25% ya kalau belum berubah. Kemudian kita lanjut, selain itu ada bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan ya pajak rokok. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, objeknya maksud apa di sini? Jadi kan kendaraan bermotor kita akan bisa jalan dengan adanya bahan bakar tentu ya. Ternyata bahan bakar yang kita beli di pom bensin, misalnya kita pakai bensin gitu motor, ternyata dia dikenakan pajak. Jadi dia dikenakan 2 pajak. Satu adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Selain itu dia juga dikenakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi 2 kali double pajak. Gitu. Objek pajaknya itu apa? BBM itu sendiri. Bahan bakar apa? Minyak. Bahan bakar minyak ya. Oke. Kemudian subjeknya siapa? Subjek konsumen. Sayangnya ini subjeknya konsumen. Kita yang membayar, sebagai konsumen kita yang membayar bensin misalnya, pajak bensin. Sebenarnya ya, tapi kan kita nggak tahu karena kan kita tinggal beli ke pom bensin gitu. Tapi sebenarnya kita membayar pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan PPN atas bahan bakar kendaraan bermotor itu. Kemudian dasarnya adalah nilai jual BBM. Rata-rata sih dasar pengenaan nilai jualnya ya, itu yang bisa kita perhatikan ya, biar bisa kita ingat-ingat bahwa dasarnya adalah nilai jualnya. Tarifnya ini 10% ya, jadi rata-rata ini 10% ditambah 5% antara PPN dengan bahan bakar kendaraan bermotor gitu. Jadi oke. Kemudian pajak air permukaan. Pajak air permukaan ini maksudnya pajaknya seperti apa? Jadi kalau misalnya penggunaan air, ini lebih ke perusahaan sih ya, lebih ke industri. Jadi bukan individu yang kita setiap hari, yang misalnya rumah tangga yang menggali ke sumur gitu. Ini pajak air permukaan ini pemakainya lebih ke industri. Kemudian PDAM itu mengelola air, sumber air daerah, itu dikenakan pajak, airnya itu dikenakan pajak, dan itu dialirkan ke rumah tangga, itu pun rumah tangganya membayar pajak gitu. Tapi kan yang memungut tetap PDAM ya. Usaha-usaha baik UMKM, usaha besar, industri seperti misalnya perikanan, itu kan mereka akan butuh air yang banyak dan akan mengeksplorasi air dari daerah, dari alam. Itu ya, itu mereka akan dikenai dengan pajak air permukaan yang dipungut oleh pajak provinsi. Gitu. Objek pajaknya apa? Ya air itu sendiri. Subjek pajaknya ya konsumen atau pemakainya, orang atau badan yang memakai air permukaan. Kemudian dasar pengenaannya itu nilai perolehan. Ada cara sendiri untuk menghitung nilai perolehan air, dan itu silahkan kalian pelajari sendiri detailnya di modul ya.
karena di sini tidak mungkin saya jelaskan sedetail itu. Jadi silahkan kalian pelajari sendiri. Ada harga perolehan air itu berapa meter kubik untuk berapa, apakah dia orang atau badan gitu. Ada caranya sendiri. Kemudian oke, itu saja terkait dengan pajak air permukaan. Jadi pajak air permukaan nanti ini kan di pajak provinsi ya, ada sendiri nanti pajak air tanah. Pajak air tanah ini dipungut, bedanya kalau air permukaan itu dipungut oleh provinsi, air tanah itu akan dipungut oleh daerah gitu. Setelah itu ada pajak rokok. Pajak rokok ini adalah pajak yang dikenakan terhadap rokok gitu. Cuma bedanya gini, rokok itu kan hal yang masuk dalam lartas atau pelarangan terbatas gitu. Jadi dilarang dan terbatas. Jadi rokok itu sebenarnya sudah dikenai cukai oleh pemerintah pusat gitu. Cukai itu apa ya? Cukai adalah bea atau pungutan yang dibebankan kepada cukai ini sudah dibebankan ya ke rokok. Jadi kalau nggak salah itu cukai berapa persen ya? 30% atau berapa itu atas rokok ya. Jadi cukai itu dikenakan ke rokok, kenapa? Karena kan rokok sebenarnya dampaknya negatif ya. Negatif bagi masyarakat. Jadi harus dibatasi peredarannya gitu. Makanya dikenai cukai yang besar supaya masyarakat harga jualnya akan besar, akan tinggi, sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi rokok tersebut dalam jumlah yang terbatas gitu. Itu kenapa ada cukai rokok. Selain rokok itu ada alkohol kalau nggak salah, itu bisa dilihat di Undang-Undang Cukai Indonesia. Oke. Nah, di samping rokok itu dipungut cukai oleh pemerintah pusat, di pemerintah daerah penjualan rokok pun akan dikenai pajak rokok gitu. Jadi sebenarnya ini mengacu double taxation ya, tapi ini untuk apa? Untuk apa tujuannya? Tadi lebih untuk membatasi peredaran atau konsumsi rokok itu sendiri oleh masyarakat, sehingga dampak negatifnya tidak terlalu besar gitu. Karena kan rokok menyebabkan kematian, hipertensi gitu, penyakit paru-paru, itu dampaknya besar gitu. Tapi sebenarnya rokok pun akan mendapat dengan adanya rokok pun masyarakat dapat melakukan kegiatan ekonomi, misalnya petani tembakau dari tembakau mereka bisa hidup, mereka bisa melakukan aktivitas ekonomi gitu. Jadi di satu sisi rokok itu tetap akan memberikan pendapatan atau penghasilan bagi masyarakat, tapi di sisi lain dampaknya sungguh negatif, sungguh tidak baik bagi kesehatan, sehingga pemerintah berupaya untuk membatasi peredaran rokok itu sendiri, konsumsinya dibatasi gitu. Jadi ya ditambahin selain cukai ya harus tetap dikenakan pajak rokok gitu. Siapa subjeknya? Siapa yang membayar pajak rokok? Ya konsumen. Konsumen di situ ada tulisannya. Biasanya di rokok itu sudah ada tulisannya merokok menyebabkan, atau rokok ini dikenai cukai sebesar segini, kemudian pajak rokoknya segini. Itu biasanya diperlihatkan ya di bungkus rokok itu sendiri, karena biar aware si perokok itu biar aware bahwa harga yang mereka beli itu sungguh sebenarnya tinggi gitu. Kemudian objeknya adalah konsumsi rokok. Tarifnya adalah 10% dari cukai rokok, bukan dari nilai jual rokok, tapi dari cukainya. Cukai rokoknya berapa ditarifkan 10%. Yang jadi isu di pajak rokok ini adalah adanya earmarking pajak rokok. Jadi pajak rokok itu kan pemungutannya, hasil dari pajak rokok itu seharusnya digunakan untuk menanggulangi dampak negatif yang muncul dari konsumsi rokok gitu. Tapi masalahnya adalah pajak rokok ini ya balik ke APBN dan dikeluarkan atau dialokasikan oleh APBN untuk pembangunan yang lain gitu, bukan untuk dampak-dampak dari rokok itu sendiri gitu. Harusnya untuk pajak rokok ini setelah dipungut, dikumpulkan, kemudian dikembalikan ke masyarakat untuk mengelola atau menanggulangi dampak negatifnya. Misalnya
membuat banyak reklame-reklame atau baliho yang besar terkait himbauan untuk tidak merokok gitu, atau memperbaiki fasilitas kesehatan, atau membangun sarana non smoking area gitu, atau dialokasikan untuk penyuluhan perokok yang ingin berhenti merokok. Itu seharusnya demikian gitu. Jadi bukan untuk membiayai pembangunan jalan gitu, itu sudah earmarking itu, sudah beralih atau sudah berbelok dari tujuan awalnya memungut pajak rokok gitu. Oke, itu ya untuk pajak daerah provinsi. Dan di slide selanjutnya ada bagi hasil pajak provinsi. Jadi undang-undang pajak itu sudah mengatur bahwa pajak provinsi itu kan dipungut oleh oleh pemerintah provinsi. Namun itu tentu akan tetap dibagi hasilnya. Jadi provinsi mendapatkan alokasi berapa persen dan sisanya diberikan ke daerah yang dipungut pajaknya. Jadi tidak semata-mata hanya dipungut oleh provinsi dan untuk pemasukan provinsi saja, tidak, tapi tentu dibagi gitu. Jadi pemerintah daerah kabupatennya atau kotanya misalnya yang dipungut pajak oleh provinsi itu tetap akan memperoleh alokasi dari pajak provinsi yang dipungut gitu, pajak daerah provinsi. Misalnya ini nih, pajak kendaraan bermotor dan balik nama, itu kabupaten atau kota 30% dapatnya. Pajak bahan bakar, kabupatennya atau daerahnya itu akan mendapatkan 70%. Pajak rokok 70% daerahnya gitu. Jadi ini ada persentasenya, ada undang-undangnya yang mengatur berapa persen sih bagi hasilnya antara pajak provinsi dengan pajak provinsi yang dipungut di provinsi dan yang dialokasikan atau dikembalikan ke daerah itu. Jadi tidak semuanya untuk provinsi ya. Oke, ini adalah rangkumannya yang tadi saya paparkan. Kemudian contoh perhitungan pajaknya. Ini contohnya ya, silahkan dipelajari dan dipelajari sendiri ya. Kemudian dendanya. Jadi di slide belakang itu lebih ke perhitungannya ya, perhitungan secara detail. Oke. Ya, saya kira cukup untuk sesi kedua kali ini. Silakan untuk perhitungan detailnya teman-teman mahasiswa bisa baca di modul dan bisa coba kerjakan latihannya supaya lebih paham ya. Atau bisa dilihat ke kepemilikannya masing-masing. Jadi misalnya pemilikan kendaraan bermotor, silahkan dipelajari dari STNK-nya misalnya, dilihat berapa sih pajaknya, gimana cara penghitungan pajaknya gitu. Kemudian untuk balik nama bisa dilihat di situ BBNKB biasanya ada tulisannya. Kemudian kalau pajak bahan bakar kita susah ya, karena kan kita langsung membeli all in. Kemudian pajak air permukaan ini juga untuk rumah tangga kita jarang ya, terutama khususnya untuk pengusaha misalnya peternakan pertanian gitu, kolam ikan, itu kan pakai air yang banyak, itu mungkin dikenai pajak air permukaan. Kemudian pajak rokok dan cukai rokok ini bagi yang biasa mengkonsumsi rokok ya, ini bisa dilihat di kemasannya. Biasanya di kemasannya tertulis cukainya berapa, dan tentu ada himbauannya itu. Oke, saya kira cukup ya. Jika ada pertanyaan silahkan teman-teman diskusikan, atau silahkan diposting di bagian tugas atau di bagian tugasnya ya jika ada pertanyaan. Jika tidak, saya cukupkan sampai di sini. Saya pikir sudah cukup jelas pemaparan saya. Jika perlu lebih lanjut, silahkan baca undang-undangnya, undang-undang terkini di setiap daerah masing-masing, karena tarif setiap daerah itu berbeda-beda sesuai dengan perdanya. Oke, thank you. Terima kasih telah menonton.